Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Manusia adalah makhluk yang berjiwa. Ia diberi anugerah akal untuk dapat berpikir. Inilah yang membedakan derajat manusia dengan makhluk lainnya. Manusia juga diberi anugerah hati agar dapat merasakan. Manusia yang telah mampu mengaktifkan akal dan hatinya berarti ia telah selangkah lebih maju dibandingkan manusia yang sekedar mengandalkan kelebihan fisik semata. Ia telah mampu menggunakan akal dan hatinya. Namun Tuhan memberikan akal dan hati ini pun rupanya bertingkat-tingkat. Kerja akal manusia yang paling bawah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Kerja akal ini memikirkan segala sesuatu yang bersifat kealaman. Dengan menggunakan akal ini akan ditemukan kebenaran dan kesalahan serta kebaikan dan keburukan dalam perspektif duniawi. Misalnya seperti teori-teori kebenaran fisika, ekonomi, biologi, kedokteran dan sebagainya. Semua itu akan membawa kebaikan dan kemajuan hidup manusia secara jasmani, namun tidak menyentuh aspek rohaninya. Inilah yang terjadi. Ujung-ujungnya, kebanyakan manusia yang pandai dalam mempergunakan akalnya ini itu lebih cenderung berorientasi kepada kebendaan. Demikian pula dengan kerja hati. Ia juga memiliki beberapa tingkatan. Yang terendah adalah qalb atau hati yang selalu berbolak-balik, kadang baik, kadang pula buruk. Manusia yang hanya menggunakan kerja akal dan qalb ini cenderung akan serakah pada dunia. Ia akan rakus. Kalaupun ia berbuat baik, hal itu pun lebih sering disertai dengan pamrih lainnya, seperti agar dipuji orang untuk mendapatkan pengaruh, mendapatkan jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Inilah hijab Tuhan yang lebih tipis dibandingkan dengan fisik. Setidaknya, manusia yang sudah bisa mengandalkan kerja akal dan hati yang pertama ini akan lebih mudah mengenal Tuhan daripada mereka yang masih terkungkung pada diri yang hanya berorientasi pada fisik semata. Lebih tinggi lagi, sebagian manusia sudah mampu mengaktifkan kerja akal yang kedua, yakni fikir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afala tatafakkarun. Dengan fikir inilah manusia sudah bisa menjangkau hal-hal yang tidak nampak di dunia, namun akan nyata kebenarannya, seperti surga, neraka, malaikat, setan, pahala dosa, dan sebagainya. Saudaraku sang sejati, yang membuat jasmani dan jiwa manusia menjadi hidup, itu disebabkan adanya roh pada dirinya. Untuk itulah, untuk mencapai kehidupan yang hakiki, kita ini diwajibkan untuk dapat mengenalnya. Jasmani tidak akan bergerak jika tidak mendapat komando daripada jiwa, dan jiwa tidak akan dapat memberi komando kepada gerakan jasmani jika tidak terdapat ruh di dalamnya. Inilah yang bisa dipahami kebanyakan orang sebagai hidup. Selama ruh masih melekat dalam jasmani, maka orang tersebut dikatakan masih hidup. Ketika sedang tidur, manusia tidak bergerak dan tidak merasakan sesuatu karena jiwanya keluar daripada jasad. Namun ia tetap dikatakan hidup karena ruhnya masih berada di dalam jasad. Ketika bangun, jiwa kembali menyatu dalam badan
hingga hidupnya di dunia menjadi sempurna. Ketika ruh terlepas daripada badan, otomatis jasmani tersebut tidak bisa dipakai lagi. Jiwa tidak mampu lagi menggunakannya, hingga ia disebut mati. Dalam Al-Quran, Allah meniupkan ruh manusia ini berasal daripada ruhnya. Maka sumber hidup itu berada dalam tirta nirmala atau air kehidupan, ma'ul hayat. Ia berada dalam liputan zat Tuhan. Semua keberadaan adalah zat Allah dan budi yang hakiki, serta kesadaran murni manusia adalah perihal tauhid ketuhanannya. Kudrat atau kekuasaan dan irodat ataupun kehendak Tuhan sebagai ilmu yang sejati. Semua sifat Tuhan yang 20 jumlahnya, jika digulung menjadi satu dan melekat dalam budi, maka budi menjadi abadi kekal selamanya. Ini berarti wujud mutlak itu akan menjadi zat, tiada bermula, tiada berakhir, tiada berasal dan tiada bertujuan. Maka dalam keadaan inilah bersemayamlah dalam kudrat atau kekuasaan Tuhan, hingga berkuasa untuk mengambil hidup sendiri, serta bersemayam dalam irodat atau kehendak Tuhan, hingga kehendak ini adalah kehendak Tuhan. Kapan saja kita mau, kita bisa melakukannya. Ruh atau ma'ul hayat manusia berasal dari Tuhan secara langsung. Adapun jasmani adalah gambaran mayatnya. Jasmani ini akan menjadi penghalang bagi manusia yang tidak mampu menangkap rahasianya. Namun bagi orang yang sudah tersingkap pandangan batinnya, ia akan melihat zat Tuhan di dalam zatnya. Jasad merupakan gambaran atau hanya sebagai wadahnya. Kepala manusia adalah singgasana Baitul Maqmurnya. Dada manusia adalah singgasana Baitul Muharram. Dan kemaluan reproduksi manusia adalah singgasana Baitul Muqaddas. Melalui pandangan ini, mengenal Tuhan pun bisa dilakukan melalui jasmani. Demikian pula jiwa. Ia adalah gambaran daripada perbuatan afalnya, namanya dan sifatnya. Sehingga mengenal Tuhan juga bisa dilakukan melalui gambaran jiwa, diri, dan orang lain, yaitu melihat perbuatan, nama, dan sifat-sifatnya. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.